Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Oke, ayo berdoa yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua kan anak-anak? Anak-anak ibu pintar semua. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ibu punya yel. Ayo tetap semangat ya anak-anak. Angkat tangannya anak-anak. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar semua. Anak-anak ibu, siapa yang tadi malam belajar? Pintar. Pada belajar semua ya anak-anak. Oke, ayo. Ibu ingin absen sebentar ya anak-anak. Siapa yang pada pagi hari ini yang tidak hadir? Anak ibu. Suci, hadir ke anak-anak? Hadir. Dinda hadir ke anak-anak? Uci hadir ke anak-anak? Oh, bagus semua. Jadi anak-anak ibu pada hadir semua ya anak-anak. Anak-anak, siapa yang di sini tadi sebelum berangkat sekolah di rumahnya sarapan terlebih dahulu? Pintar semua. Pada sarapan semua ya anak-anak. Oke anak-anak, ibu memberitahukan sebelum kita belajar, di sini ada tujuan yang harus kita ketahui. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menggunakan hari ini pembelajarannya kita adalah menggunakan termometer untuk mengukur suhu pada zat cair dan membuat termometer sederhana berskala berdasarkan alat perubahan zat dan volumenya, yaitu membandingkan skala termometer Celcius dengan termometer dengan lainnya. Itulah dari tujuan materi pembelajaran kita. Jadi anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang panas dan perpindahannya, bagian 1, suhu dan kalor, IPA kelas 5, tema 6. Oke, sebelum ibu menjelaskan, anak-anak harus mendengarkan apa yang ibu akan jelaskan materi kita. Oke, anak-anak jangan ada yang sibuk sendiri anak-anak. Anak-anak harus perhatikan di depan papan tulis kita atau mendengarkan penjelasan dari ibu. Ayo anak-anak, ibu akan menjelaskan sedikit materi kita. Suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang panas atau kalor, yaitu
salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda suhu tinggi ke bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori. Alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Selanjutnya anak-anak, termometer. Pertama kali tahun 1592 dibuat oleh Galileo Galilei, ilmuwan Italia, menggunakan udara dan air. Selanjutnya tahun 1714 Daniel Gabriel Fahrenheit, ilmuwan Jerman, membuat termometer berisi air raksa. Selanjutnya tahun 1742 Andreas Celsius, ilmuwan Swedia, menemukan skala ukuran 100 derajat. Di Indonesia banyak menggunakan termometer Celsius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang sumber energi panas. Yang pertama, matahari. Sebagai sumber energi panas terbesar di bumi yang berfungsi membantu proses fotosintesis tumbuhan, menghangatkan hewan berjemur, untuk mengeringkan pakaian yang basah, padi, garam, dan ikan asin. Yang kedua, api. Yang ketiga, listrik. Yang keempat, gesekan antara dua benda seperti menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, menggosok-gosokkan mistar plastik dengan kain kering, menggosok-gosokkan dua batu atau dua kayu kering. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan benda akibat perubahan suhu. Yang pertama, pemuaian, yaitu perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena kalor atau panas suhu tinggi. Yang kedua, penyusutan, yaitu perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan panjang, lebar, luas, dan volume terkena dingin suhu rendah. Pemuaian dan zat penyusutan dapat terjadi pada zat padat seperti logam, kaca, karet. Zat cair seperti air, minyak, dan zat gas seperti udara. Ya anak, kita melanjutkan contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama, ada contohnya kaca jendela. Ukuran bingkai jendela biasanya dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Apabila bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka jendela akan retak atau bahkan pecah saat terkena panas. Selain itu, kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya. Contoh kedua, rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang baja rel. Hal ini memberikan ruang pemuaian bagi baja rel saat terkena panas di siang hari. Apabila sambungan rel tidak diberi pemuaian, maka rel akan melengkung dan membahayakan gerbang kereta yang melewatinya. Selain itu, baja rel yang mengalami penyusutan pada malam hari atau suhu dingin. Hal ini menyebabkan baja rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Contoh ketiga, ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil
tidak diisi udara terlalu banyak. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terkena panas di siang hari. Apabila ban diisi terlalu penuh, maka ban akan mengeras, bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya. Selain itu, udara di dalam ban juga mengalami penyusutan saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan udara di dalam ban kembali ke ukuran semula. Contoh keempat, anak-anak, kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasa dipasang kendur, tidak tegang. Hal ini untuk mencegah kawat atau kabel putus saat mengalami penyusutan di malam hari, suhu dingin. Selain itu, kawat atau kabel listrik juga akan mengalami pemuaian sehingga mengendur pada siang hari, suhu panas. Contoh kelima, anak-anak, di sini ada termometer, air raksa, dan alkohol. Penggunaan termometer menerapkan prinsip pemuaian zat cair, yaitu alkohol dan air raksa yang akan memuai saat suhu naik. Saat termometer, badan ditempelkan ke bagian tubuh yang panas. Air raksa dalam termometer akan memuai dan naik dan berhenti sampai angka tertentu yang menunjukkan suhu tubuh. Oleh karena itu, termometer tidak diisi penuh air raksa atau alkohol untuk memberikan ruang pemuaian saat suhu naik sehingga termometer tidak pecah. Ketika termometer tidak digunakan, air raksa akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang contoh ke-6, yaitu gelas kaca. Pernahkah kalian melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah saat dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Bagian dalam gelas akan memuai lebih cepat daripada bagian luarnya, sehingga menyebabkan gelas kaca retak atau pecah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menuangi gelas bersuhu dingin atau gelas basah dengan air panas yang baru saja mendidih. Jadi bagaimana, anak-anak? Apakah bisa dipahami dengan materi kita pada pagi hari ini yang Ibu jelaskan? Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita ini yang Ibu jelaskan barusan tadi? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Biarkan saja Ibu yang bertanya kepada anak-anak. Kalau anak-anak emang bisa dipahami, Ibu yang bertanya ya. Ayo. Oke. Jadi, apa sih perbedaan suhu dan kalor? Ayo anak-anak saya menjawab. Pinter. Jadi, perbedaan suhu adalah kalor adalah energi yang berpindah, sementara suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari suatu benda. Sedangkan suhu adalah akibatnya ketika terjadi perbedaan suhu pada suatu benda, maka kalor di dalam benda akan bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu anak-anak dari penjelasan perbedaan suhu dan kalor. Ayo anak-anak, siapa lagi yang ingin bertanya? Jadi anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa sih tujuannya? Tujuan dari pembelajaran kita tadi? Ayo, Ibu tadi sudah jelaskan loh. Oke, pinter.
Jadi tujuannya adalah menggunakan termometer untuk mengukur suhu pada zat cair. Membuat termometer sederhana berskala berdasarkan sifat perubahan volumenya. Setelah itu, membandingkan skala termometer Celcius dengan termometer dengan lainnya. Yang lainnya. Gimana anak-anak? Sudah paham anak-anak? Pintar. Baiklah, kalau sudah paham, kita tutup materi pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Oke, sebelum pulang, ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak supaya anak-anak ibu bisa mengerjakan di rumah. Oke, tugasnya bisa ditengok di buku. Soalnya adalah pilihan ganda. Nah, jadi nanti malam silakan anak-anak mengerjakannya ya. Besok pagi dikumpul. Jangan lupa dibulatin ya anak-anak pilihan gandanya. Pintar. Udah ya anak-anak, tutup bukunya, masukkan bukunya di dalam tas. Ya anak-anak, cepet masukkan dalam bukunya ke tas. Ibu akhiri anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.